Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Ketemu lagi sama Sena Tiara di sini. Apa kabar semuanya? Sena berharap kita semua ya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dijauhkan dari segala mara bahaya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sena bingung nih teman-teman mau buat vlog apa. Mumpung lagi liburan, gimana kalau Sena cerita tentang COVID-19 atau virus corona di Taiwan? Oke, buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe-nya. Ya terserah sih mau subscribe apa enggak, tapi dengan subscribe kalian itu dapat pahala loh, karena udah menyenangkan hati aku. Terus jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, boleh like, kritik ataupun saran apapun di kolom komentar. Oke, nggak maksa juga ya, seimbasnya aja. Oke, kita lanjut aja ya, kita cerita masalah COVID atau virus corona di Taiwan. Kemarin sih sempet ya, sebelum libur itu majikan aku tuh ngomong pas aku habis beli sarapan buat dia, pas pulang-pulang dia kan lagi nonton berita tuh, dia tuh ngomong kayak gini, Sena katanya di Ciayu udah ada satu orang yang positif kena virus. Terus aku tanya kan, emang daerah mana kira-kira? Terus kata dia mungkin di daerah Changken, soalnya di sana terdapat banyak orang berkumpul gitu ya, namanya rumah sakit mesti kan ada orang aja tetap berkumpul. Terus gimana, aku boleh libur apa enggak? Terus dia ngomong, kamu boleh libur, cuman kamu harus hati-hati, pokoknya kamu jangan ke tempat keramaian, terus sering-sering ganti masker, sering-sering pakai hand sanitizer gitu ya. Terus aku bilang siap. Terus aku tanya kan, emang di Taiwan udah berapa banyak orang yang meninggal gitu ya? Terus kata dia ada, udah satu katanya. Aku nggak tahu sih ya, aku cuma sama bincang-bincang sama majikan masalah seberupanya aku nggak tahu, cuman itu kata majikan aku. Nah, terus aku ngomong di Indo loh udah banyak kata gitu. Terus majikan ya ngomong iya, soalnya di Indo itu terdapat banyak orang gitu kan, sedangkan penduduk di Taiwan kan sedikit. Walaupun sedikit tapi mereka tuh patuh terhadap peraturan gitu. Nah, untuk membuktikannya orang Taiwan itu patuh terhadap peraturan, makanya stay tune terus videonya Sena kali ini biar kalian paham maksudnya Sena. Oke? Tuh netizen, banyak netizen kelas 62 yang nyinyir soal penanganan virus corona di Indonesia. Andaikan pemerintah Indonesia seperti Taiwan, pemerintah terlalu lelet menangani, telat bertindak, telat merespon, menyepelekan virus, ini itu, bla 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 bla. Jangan merasa lebih pintar dari pemerintah. Indonesia itu sangat luas, sangat jauh jika dibandingkan dengan Taiwan. Taiwan negara kecil, masyarakatnya sangat taat aturan, sangat disiplin, kesadaran diri sangat tinggi, sangat jauh jika dibandingkan dengan Indonesia. Jangan hanya menyalahkan pemerintah. Pemerintah sudah berjuang, sudah melakukan yang terbaik. Pemerintah lebih tahu apa yang harus dilakukan. Pemerintah lebih tahu daripada kamu. Jangan hanya nyinyir ini itu. Apa kamu bahagia kalau sudah nyinyir? Tanyakan pada hati nuranimu. Doakan yang terbaik. Semoga wabah ini segera berakhir, jauh lebih baik daripada hanya nyinyir dan nyinyir. Nah, ini dia keadaan malam pas Sena mau berangkat. Sekarang suasana terminal busnya kayak gini nih. Tuh udah ada tanda merah. Jadi kita kalau mau naik bus itu ada jarak. Tapi karena corona jadi sepi. Biasanya kursi ini penuh dengan penumpang. Sekarang kursinya aja dikasih tanda merah, itu jarak kalau kita duduk antara orang sama orang gitu. Jadi jangan didudukin tanda silangnya, itu buat jaraknya, pemisah antara kau dan aku. Nah, kayak gini suasananya sekarang. Tuh ada jarak di mana-mana, tanda panah itu ada jarak, masuk ke pintu bis itu ada jarak kalau mau masuk. Ini di terminalnya kayak gini, suasananya sepi karena pada di rumah semua kebanyakan. Nah kayak gini. Aduh, ini si Abah lagi ngapain? Abah ngerokok. Aduh.
ketika mau naik bis itu diukur suhu badannya. Ketika suhu badan kita tinggi, kita tuh nggak boleh naik bus, nggak boleh naik kendaraan, mau itu kereta ataupun bus ataupun taksi, atau nggak ada penumpang, baru petugasnya itu bersih-bersihin kursi bekas duduk atau apa gitu biar steril kembali gitu guys. Yaitu orang Taiwan itu sangat patuh terhadap peraturan kebersihan, mereka tuh sangat benar-benar menjaga biar virus tuh gak menyebar kemana-mana. Oke, ini tipis saja, kita nanti cerita lagi keadaan di Huacecannya ya, di stasiun kereta. Masih stay tune terus kan? Sekarang kita lanjut melihat keadaan di Huacecan Chiayi. Oke, cekidot. Nah, keadaan di bulan Maret ini cukup lumayan banyak orang ya, karena corona masih ya jarang banget ya di Taiwan. Tapi pemerintah Taiwan ya sudah menegaskan bahwa corona itu virus berbahaya. Jadi di stasiun pun ada tokoh kucing lucu pun dipakein masker, sehingga orang-orang yang berdatangan di Huacecan ingin foto bersama kucing yang imut tersebut. Nenek-nenek, pokoknya tua muda aja deh ikut-ikutan. Sena pun ikut-ikutan. Dan ini keadaan sekarang udah mulai agak sepi ya. Biasanya di sini tuh sebelum ada wabah virus corona itu penuh sesek orang Indo, orang Taiwan, pengunjung dari luar negeri, bule-bule juga banyak banget di sini. Nah, sekarang kita lanjut yuk melihat keadaan di rumah sakit seperti apa. Cekidot. Nah, ini dia guys keadaan di rumah sakit seperti ini. Jadi sebelum masuk ke dalam, kita disteril dulu tangannya ya pakai alkohol. Setelah itu kita berdiri di tempat infrared, alat pendeteksi virus corona. Setelah dideteksi oleh alat tersebut, kita diukur suhu badan. Kemudian kita memberikan Jenpoka atau kartu kesehatan, yaitu fungsinya untuk mempermudah pengecekan siapa aja yang masuk dan siapa aja nanti yang keluar di rumah sakit ini. Nah, setelah pengecekan, terutama bagi aku ya yang bukan warga sini, tuh harus wajib bawa Jenpoka sama RC. Nah, ini adalah tanda kalau aku bukan kaburan ya, asli. Ini baru satu. Setelah itu kita akan menuju ke kasir. Di kasir inilah RC diperiksa kembali kalau mau menginap di rumah sakit. Jadi yang nemenin pasien itu harus benar-benar diperiksa memiliki ARC atau tidak untuk membuktikan kaburan atau resmi. Jadi kaburan tuh udah nggak bisa masuk ke rumah sakit. Nah, ini dia tato kedua kita. Stempel, kita dapat 2 stempel, satu untuk Jenpoka dan satu untuk ARC. Baru kali ini setelah ada corona, aku dapat 2 stempel guys masuk rumah sakit. Biasanya tuh bebas keluar masuk orang, mau menjenguk banyak orang pun boleh. Sekarang tuh nggak boleh ada orang jenguk, tuh nggak boleh. Satu pasien harus 1 perawat, gak boleh lebih dari 1 perawat yang menemani di rumah sakit itu.
Makanya aku sama majikan aku doang, berdua doang. Bapaknya aja sekarang biasanya kan tiap malam bapaknya itu nengokin ya keadaan, cuma 2 jam 3 jam pulang lagi ke rumah. Dan sekarang itu kok tidak boleh. Kalau misalnya mau ngirim makanan juga aku yang harus keluar ngambil barang, ngambil makanan, dan bapak itu harus nunggu di depan rumah sakit. Aku keluar ngambil makanan baru boleh masuk kembali, dan itu pun diperiksa lagi oleh petugas. Kartu kesehatannya jadi harus dibawa kemana-mana. Benar-benar ketat guys, benar-benar ketat. Ruang masuk sama ruang keluar aja dipisah. Ini yang sana tuh ruang masuk, yang sini ruang keluar. Dan kalau masuk tuh nggak boleh lewat sini lagi, harus lewat sebelah sana. Ini dia guys, yang namanya Jempoka atau kartu kesehatan di Taiwan punya aku. Dapat tato pertama, nah sedangkan ini HRC untuk tato kedua. Nah, dan di sini tuh biasanya tuh kayak pedagang pakaian, terus barang-barang keperluan rumah sakit gitu. Di sini tuh para pedagang gitu. Sekarang sejak ada corona tuh nggak ada yang dagang kayak pakaian, tas-tas, apalah gitu, pernak-pernik. Di sini tuh kosong guys. Ramai banget biasanya di sini tuh tempat para penjual gitu. Sekarang sepi, udah pada dibongkar. Tadinya di sini banyak. Nah, lip aja sekarang ditutup sama plastik tuh. Sejak ada corona tuh pada ditutup plastik gitu. Biar bisa biar gampang dibersihin, jadi ditutup plastik. Kayak gitu. Semuanya tuh pada ditutup plastik. Dalamnya juga sama ditutup plastik. Kalau ini di ruang bagian pemeriksaan dokter gitu. Sama di sini juga, kursi yang dikasih tulisan ini nggak boleh kita dudukin, dan kursi yang nggak ada kertasnya ini boleh kita dudukin. Jadi ruang tunggu seperti ini, nggak boleh dempet-dempetan duduknya, tetap ada pemisah antara kau dan aku. Seperti itu. Jadi nunggu antrian diperiksa dokter itu tetap kita harus jaga jarak ya, memakai masker. Pokoknya disiplin untuk diri kita sendiri biar terhindar dari virus corona. Seperti ini ruang pemeriksaan dokter, terdapat banyak pintu tuh, beda-beda dokter, bagian-bagiannya tuh beda. Nah, itu cece aku masuk, udah mulai diperiksa dokter. Aku nggak tahu hari ini dokter mengatakan apa. Mudah-mudahan ada kabar baik, cece bisa sembuh. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu dia guys, cerita sana kali ini. Gimana, paham kan? Kayak gitu keadaan Taiwan saat ini ya. Semoga kalian suka sama videonya. Ya, berharap banget sih kalian suka sama videonya ya. Berharap banget subscribe-nya, like-nya, terus komennya juga. Terima kasih yang udah stay tune terus di video ini. See you di next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.